Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Jawir di channel Jawir Audio System, channel yang mengupas tuntas dan mereview seputar audio system. Oke teman-teman, di video kali ini Mr. Jawir sekedar ngobrol santai ya seputar DCU dan bias ya. Informasi ini Mr. Jawir sampaikan ke teman-teman ya, semoga aja teman-teman itu mulai peduli dengan DCU dan bias, karena itu pengaruhnya sangat besar sekali untuk hasil dari power yang teman-teman rakit. Buat para teman-teman pemula seperti Mr. Jawir ya, disimak saja, siapa tahu ada informasi yang bermanfaat atau berguna. Tapi buat para senior ya, disimak juga. Tapi dalam hal ini nanti bila ada kesalahan dalam Mr. Jawir menyampaikan, mohon dikoreksi saja ya. Ini sifatnya Mr. Jawir hanya berbagi informasi, siapa tahu bermanfaat. Oke, DCU itu apa sih teman-teman? DCU itu kan DC 0 atau DC offset. Artinya DC yang melebihi dari harusnya dia 0, tapi dia melebihi dari 0. Sedangkan bias itu adalah settingan untuk kinerja dari rangkaian transistor final panjenengan semua. Maksudnya gini, kalau sama pengen dibikin lebih powerful, biasanya tinggal disetting lebih tinggi. Kalau pengen adem-adem aja ya paling rendah. Tapi di sini yang Mr. Jawir sarankan itu di antara skala 30 sampai 40. Itu teman-teman bisa tentukan sendirilah. Tapi Mr. Jawir biasanya di antara 30 sampai 40. Nah, untuk kali ini nanti akan Mr. Jawir setting di 31 teman-teman. Penjelasannya gini, yang pertama perlu kita setting itu adalah DCO teman-teman. DCO itu sangat penting sekali dan sangat fatal bila mana itu tidak diperhatikan. Karena apa? DCO itu jangan sampai ada teman-teman. Jangan sampai ada, bila manapun ada ya, bila manapun ada, dia jangan sampai di skala 1 volt ke atas. Itu akan sangat berbahaya sekali sama speaker nanti. Kalau seumpama dia lebih dari 1 volt, belum dinyalakan untuk inputnya aja, itu udah goyang teman-teman, akan goyang. Kalau kelebihan DC itu gerak speakernya itu maju biasanya. Kalau yang minus itu akan mundur. Bisa nanti teman-teman bisa praktekkan speaker teman-teman itu menggunakan baterai 9 volt ya. Nanti coba aja pengaruhnya di apa kalau kena tegangan DC. Nah, sama halnya kalau dia ada tegangan DC plus ya, biasanya ya plus kan maju nih, harusnya dia geraknya tuh luasa, karena dia ketahan, dia nggak akan luasa teman-teman, nggak akan luasa, dan itu akan mempengaruhi dari hasil suara speakernya nanti. Kalau cuma mempengaruhi suara sih nggak masalah ya, tapi kalau sampai ketahan harusnya dia bergerak, itu akan terjadinya kebakaran teman-teman di spoolnya ya biasanya. Dan untuk mengenai bias itu semakin tinggi bias itu akan semakin bagus kualitas suaranya, tapi pengaruhnya kinerja dari transistor final itu sedikit dipaksakan gitu. Biasanya semakin tinggi bias itu semakin panas untuk transistor final teman-teman semua. Kalau normalnya gini, bias itu setelah 0 DC-nya di setting 0, bias tuh harus imbang teman-teman. Bila mana plusnya di setting katakanlah 30, minusnya pun harus 30. Kebanyakan dari teman-teman semuanya ya yang belum ngerti cara settingnya, itu didapat itu di setting biasnya plus katakanlah 30, minusnya itu berkurang atau berlebih. Itu berarti ada kesalahan di rangkaian transistor finalnya. Pengalaman dari Mr. Jawir sendiri itu biasanya menggunakan transistor KW, kedua juga menggunakan transistor yang enggak sama serinya,
itu sangat terpengaruh teman-teman, dan itu akan berpengaruh sama kinerjanya nanti. Makanya teman-teman kalau mau merakit sebuah transistor final, pastikan dulu untuk kualitasnya dan jenisnya itu sama. Oke, kita langsung praktekkan ya, gimana caranya ya. Kita langsung praktekkan langsung biar teman-teman tahu. Oke teman-teman, kita akan langsung setting DCO dan bias ya. Di sini Mr. Jawer akan kasih tutorialnya dulu secara teknis. Nanti kita langsung praktek ya. Pertama-tama untuk setting DCO itu prop volt DC ya, itu di skala 20. Setelah dia dapat angka 0, diturunkan lagi ke skala 2. Nanti kalau udah dapat 0 lagi, diturunkan lagi ke skala paling kecil, yaitu mili teman-teman, 200 mili. Kalau dia di skala 200 mili kok ternyata bisa 0, nah itu tandanya di driver panjenengan semua itu luar biasa, itu mantap berarti. Kalau bias itu harus imbang. Nanti cara ngukurnya itu kan di setting ya, artinya pertama tuh kita tentukan dulu DCO nya, pastikan 0, baru kita setting biasnya maunya berapa. Semakin tinggi itu semakin bagus kualitas suara yang dihasilkan dari speaker teman-teman, tapi konsekuensinya kinerja dari transistor final itu lebih panas lah, biasanya seperti itu. Nah, di settingan Mr. Jawer untuk di driver kali ini itu di skala 31 untuk bias min dan plusnya. Oke, kita langsung praktek teman-teman ya, cara setting DCO dan bias. Pertama ini kan ada prop ya, prop merah sama prop hitam. Prop hitam itu COM ya, itu ditaruh di ground. Nah, untuk prop merah nanti kita sambungan ke bagian DCO dan biasnya. Oke, kita langsung praktekkan saja lah biar nggak mumet. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Yang pertama untuk prop hitam yang COM itu taruh di ground mana saja bisa, yang penting ground. Nah, kalau Mr. Jawer taruh di PSU CT nya itu, kelihatan nggak teman-teman? Nah itu. Nah, untuk selektor prop merah nanti kita tempelkan ke bagian ini, papan PCB jalur ya teman-teman ya. Kita mulai aja ya. Yang pertama kita tentukan untuk skala DC nya itu di angka 20 teman-teman. Ini 20 ya. Kita cek langsung DCO nya, ditempelkan di jalur DCO. Kita tempelkan di jalur DCO. Jalur DCO itu apa teman? Jalur speaker teman-teman. Di adanya di tengah tuh, tengah. Kita cek dan kita lihat itu berapa, 0,04. kita turunkan teman-teman sampai 0, sampai 0. Kita putar terus sampai 0 teman-teman. Nah, setelah 0 dapat ya, setelah 0 dapat kita turunkan lagi, ke skala paling kecil lagi, di skala 2. Nah ini kan masih 0,009 teman-teman, belum 0 sepenuhnya ya. Kita turunkan lagi dan kita cari settingan sampai benar-benar 0 lagi. Nah, kan sekarang udah 00 lagi tuh ya kan. Nanti langsung kita turunkan lagi ke skala yang paling kecil lagi teman-teman. Kita putar lagi, pastikan dulu sampai 0. Langsung kita turunkan. Oke, ini kan masih 0,0002 di skala mili teman-teman. Kita langsung turunkan lagi
sampai benar-benar nol. Kalau dia bisa nol di skala mili, berarti key drivernya luar biasa. Oke, kita pastikan di skala mili itu 0,00 teman-teman. Bisa nggak dia? Nah, dikit lagi. Nah, tuh. Dikit lagi. Oke, 00 teman-teman ya, tuh. 00. Tuh, 00 ya. Mantep kan? Key drivernya kan? Bisa 000 di skala mili teman-teman. Oh, mantep kan? Oke, kita langsung setting biasnya teman-teman. Kira-kira di skala 0 ini imbang tidak nih, ya kan? Untuk propnya di skala 20. Kita setting dulu nih, masih berapa nih? Masih 00 ya. Ini juga untuk minusnya 00 juga teman-teman. Wah, luar biasa ya. Kita langsung setting ke 31. Kenapa sih 31 Mr. Jawir ya? Itu menurut Mr. Jawir aman teman-teman. Bila mana terjadi loncatan yang tinggi, itu nggak sampai memaksa kinerja dari transistor final itu dipaksakan gitu teman-teman, masih aman teman-teman. Kita setting untuk bias plusnya, bias plusnya di skala 31. Oke, sedikit lagi 31. Nah, ini kan 31 nih di plus nih. Ini belum 30, kita naikin dulu dikit, kita imbangin lagi ya. Oke ya, untuk settingan di skala bias plusnya 31 teman-teman ya. Harusnya di skala minusnya, bias minusnya harusnya 31 teman-teman. Kita cek langsung, kita buktikan. Wah, luar biasa teman-teman. 31 ya kan, kita tempelkan 31. Plusnya cek lagi. Just 31 teman-teman. Nah, ini berarti normal. Kita cek untuk DCO-nya lagi teman-teman. Ya, gila kan? DCO-nya masih tetap 0. Bias plusnya kita cek lagi. Just 31. Minusnya kita cek lagi. Just 31 teman-teman. Oke, luar biasa nih key driver nih. Aduh, mantap. Oke, kita langsung cek sound teman-teman ya. Kira-kira loncatan untuk DCO dan biasnya berapa setelah ada input musik ya. Untuk selektor kita taruh di angka 20 ya teman-teman ya. Kita masukkan inputnya.
Untuk loncatannya luar biasa teman-teman ya. Kan di setting 31. Paling banter tadi itu antara 33, 34, bahkan cenderung stabil di antara 31 teman-teman. Itu udah ada input ya. Pokoknya mantap banget ya untuk kit driver ini. DCO masih di skala di bawah, memang dia agak sedikit naik turun, tapi nggak sampai 1 volt ya, cuman 0, sekian lah. Itu masih normal, masih aman sekali teman-teman. Dan yang kita perlu ketahui adalah biasnya sendiri begitu antara dia mode standby sama begitu dapat input, itu fluktuatifnya itu loncatannya itu nggak tinggi. Itu yang kit driver yang menurut Mr. Jawir itu sangat mantap lah. Nah, dari situlah Mr. Jawir kenapa tuh jatuh hati sama kit driver ini teman-teman. Pokoknya dari segala sisi, dari segala aspek, baik tenaga sama tenaga sama asumsinya itu benar-benar bekerja semuanya teman-teman. Oke, segitu aja informasi dari Mr. Jawir seputar DCO dan bias. Kita lanjutkan perakitannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.